Puji Tuhan, Shalom semuanya. Senang berjumpa lagi melalui ibadah online kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa dimanapun kita berada saat ini, kita semua luar biasa kabarnya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan kami saat ini. Kami mengucap syukur untuk kasih dan karunia-Mu bagi kami. Ya Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah ini, kiranya Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Roh-Mu turun atas kami, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari kita angkat pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bukan
berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
Ajar kami mengerti bahwa kami ini milik-Mu. Ku milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Yes, karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memakan setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Bersama katakan, karena pengorbanan-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Bersama, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku
Kami ini milik-Mu Tuhan. Kami ini kepunyaan-Mu Tuhan. Ingatkan kami selalu Tuhan, untuk selalu dekat dengan-Mu, untuk selalu tinggal di dalam-Mu, dan Kau juga akan tinggal di dalam kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyembahan yang kami naikkan. Kami bersyukur untuk sukacita yang melimpah dalam hati kami. Kami bersyukur untuk segala berkat-Mu bagi kami. Dan sebentar kami juga siap untuk menerima firman-Mu. Tuhan yang telik setiap hati kami. Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita saat ini masih bisa bertemu kembali di dalam ibadah online CBC. Tuhan melindungi, menyertai, dan memberikan kesehatan pada kita semuanya. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan dengan tema Abide in God. Sebelum membuka siaran renungan pada pagi hari ini, saya akan bercerita. Ada seorang anak yang yatim piatu, yang lusuh, dekil, kotor, kurus, dan dia tinggal di sebuah panti asuhan. Suatu hari datang sepasang suami istri untuk mengadopsi seorang anak. Pilihan jatuh pada anak tersebut. Melalui suatu proses pengadilan yang panjang dan berliku-liku, akhirnya suami istri tersebut berhasil mengadopsi anak tersebut. Nah, orang tua itu sangat mencintai anak, mereka menyayangi, memperhatikan, dan memberikan fasilitas yang sangat baik. Kehidupan anak ini berubah drastis, yang dulunya lusuh, dekil, kotor, sekarang jadi bersih, badannya lebih berisi. Yang dulunya sering kelaparan, sekarang tidak pernah kekurangan. Hidupnya lebih enak, makanannya cukup. Dan anak ini semakin hari semakin bertumbuh dan bertumbuh. Namun sayangnya, anak ini dia menganggap semua yang dia terima dari orang tua angkatnya ini adalah bukan suatu anugerah. Dia menganggap bahwa orang tua angkatnya ini sudah berkewajiban memberikan dia kecukupan makanan yang cukup, memberikan dia fasilitas yang lebih baik, dan dia berhak untuk menikmati semuanya. Makin hari anak ini mulai berperilaku sesuka hatinya. Dia tidak menuruti nasihat orang tuanya, dia sebaliknya kelakuannya malah mempermalukan kedua orang tuanya. Bahkan tak segan-segan dia menyakiti orang tuanya. Orang-orang yang sekeliling yang tahu akan perjalanan hidup anak ini, mereka mulai kasak kusuk, mereka mulai menyayangkan dan mencap anak ini sebagai anak yang tidak tahu berterima kasih, sebagai anak yang tidak tahu diuntung. Bahkan mereka menganggap bahwa anak ini adalah anak yang durhaka. Setelah dipilih, dikasihi, dirawat, dipenuhi kebutuhannya, apa balasannya? Anak ini membalas dengan melukai hati orang tuanya. Bapak Ibu, kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ia mengangkat kita, bahkan Tuhan menyelamatkan kita. Bukan karena apa yang sudah kita lakukan, tapi semata-mata hanya karena kasih-Nya kepada kita. Tanpa Tuhan kita memang tidak bisa melakukan dan tidak bisa berbuat apapun, menghasilkan apapun. Satu-satunya cara untuk membalas kebaikan Tuhan adalah memuliakan nama-Nya dan menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita yang tidak bisa melakukan apapun, yang bukan siapa-siapa, ini bisa menyenangkan hati Tuhan?
Kita baca Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Di sini dikatakan bahwa kita bisa mempermuliakan Bapa. Dengan cara apa? Kalau kita berbuah banyak. Nah, bagaimana kita bisa berbuah banyak sedangkan kita tidak bisa melakukan apa-apa? Kita baca di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Ayat yang kelima, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ini, di situ 4 kali Tuhan menyatakan tinggallah di dalamku. Tuhan ingin menekankan pentingnya tinggal di dalam Dia. Tuhan memang menginginkan kita berbuah. Hal ini penting, tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting itu bukan buahnya. Buah adalah hasil. Tapi yang terpenting itu adalah proses bagaimana kita bisa menghasilkan buah. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Yaitu tetap tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, tidak mungkin kita tidak diubahkan. Orang yang benar-benar tinggal di dalam Tuhan, melekat kuat pada Tuhan, hidupnya pasti berubah. Kehidupan yang lebih baik, karakter yang menyerupai karakter Kristus. Bahkan di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa apa saja yang kamu minta maka akan diberikan kepadamu. Kuncinya cuma satu, apa itu? Tinggal di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita sudah tinggal di dalam Kristus? Apa buktinya kalau kita sudah tinggal di dalam Kristus? Apa ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Kristus? Yang pertama adalah taat pada perintah Kristus. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-24a dan ayat yang ke-23. Dikatakan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Apa perintah Tuhan? Ayat yang ke-23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Bukti pertama kalau kita tinggal di dalam Kristus adalah kita menaruh kepercayaan kita menaruh harapan kita menaruh iman kita kepada Yesus. Bahwa hanya dialah satu-satunya juru selamat kita, hanya dialah satu-satunya yang berdaulat atas hidup kita. Selain itu, kita juga harus menerapkan hukum kasih di dalam kehidupan kita. Mengasihi orang yang mengasihi kita, itu mudah. Tapi Tuhan memberikan tantangan kepada kita. Kita diminta untuk mengasihi orang yang menyakiti kita, orang yang membenci kita, orang yang berusaha menjatuhkan kita, orang yang memandang kita dengan sebelah mata. Kita dituntut untuk mengasihi dia. Dengan kekuatan sendiri, jelas susah. Sangat-sangat sulit. Namun ketika kita membiarkan kekuatan Allah bekerja di dalam diri kita, semua pasti bisa kita lalui. Dan pada saat itulah kita dikatakan bahwa kita tinggal tetap di dalam Tuhan. Bukti yang kedua, kalau seseorang
tinggal tetap di dalam Tuhan, yaitu adalah hidup sesuai dengan teladan Kristus. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hal ini berarti bahwa seseorang yang mengklaim dirinya tinggal tetap di dalam Allah, maka seluruh aspek hidupnya, pikirannya, perasaan, perkataannya itu akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia akan taat dan tunduk pada kehendak Allah. Dia menghidupi firman Allah di dalam hidupnya. Sehingga orang yang melihat kita itu benar-benar melihat kemuliaan Allah di dalam hidup kita melalui diri kita, bukan berdasarkan klaim-klaim yang kita katakan. Yang ketiga, tidak membiasakan diri hidup di dalam dosa. Ciri-ciri orang yang tinggal tetap di dalam Kristus, dia tidak membiasakan diri hidup di dalam dosa. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat ini jelas mengatakan bahwa orang yang menganggap remeh dosa berpikir bahwa selama masih hidup di dalam dunia pasti masih jatuh bangun di dalam dosa. Allah itu kan Maha Pengasih, Ia Maha Pengampun. Dia tahu kelemahan saya. Kasih Allah memang luar biasa. Kesabaran Allah memang tidak ada batasnya. Tetapi Allah tidak membiarkan dirinya dicobai. Jadi jangan sekali-kali kita terus bermain-main di dalam dosa. Bahkan apalagi jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Ayat di atas jelas mengatakan bahwa orang yang tetap berbuat dosa, orang itu tidak mengenal Allah. Apalagi tinggal di dalam Allah. Jika seseorang tidak tinggal di dalam Allah, maka ia pasti tidak berbuah. Kita tahu bagaimana akhir hidup orang-orang yang tidak berbuah. Mereka akan dibuang di dalam api yang menyala-nyala. Tinggallah di dalam Aku. Itu adalah perintah Tuhan pada kita semua. Tuhan ketika memberikan perintah, Dia tidak sekedar memberikan perintah, tetapi selalu ada berkat di balik perintah yang diberikan kepada kita. Sekarang apa sih berkat yang dapat kita nikmati ketika kita melakukan perintah Tuhan? Apa sih berkat yang kita nikmati ketika kita tetap tinggal di dalam Dia? Berkat yang pertama adalah kita dibebaskan dari hukuman. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sekarang tidak ada lagi penghukuman terhadap mereka yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Sebab hukum Roh Allah yang membuat kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus sudah membebaskan saya dari hukum yang menyebabkan dosa dan kematian. Bebas dari hukuman itu memang sangat menyenangkan. Tetapi itu tidak ada gunanya kalau seseorang tidak mengalami perubahan dari dalam. Yang mengakibatkan orang bisa jatuh bangun lagi di dalam dosa. Allah tidak hanya membenarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi Allah juga memberi kelepasan kepada mereka dari dosa yang menguasai dirinya. Asal orang-orang ini tinggal tetap di dalam Dia. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa orang yang tinggal tetap di dalam Tuhan, mereka pasti mengalami suatu perubahan di dalam hidupnya. Nah,
perubahan ini bukan merupakan hasil dari kekuatan diri kita sendiri. Tetapi perubahan ini adalah hasil dari kekuatan Roh Allah yang memberi kemampuan pada kita untuk bisa berubah. Sehingga sikap kita, pikiran kita, perilaku kita tidak lagi menuruti keinginan daging, tetapi sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Apa benefit yang kedua? Berkat yang kedua yang kita terima ketika kita tinggal tetap di dalam Allah adalah kita diperkenankan untuk meminta apa saja. Bapak Ibu, ketika kita mempunyai seorang anak dan ketika anak itu meminta sesuatu pada kita, apakah kita langsung memberinya? Kita akan melihat apakah apa yang dipinta itu baik atau tidak. Di dalam keluarga saya, kami mempunyai kebiasaan makan bersama, makan siang bersama, makan malam bersama. Dan di meja makan itulah tempat kita sharing-sharing, kita saling cerita. Biasanya mungkin kalau keluarga lain jam makan 15 menit cukup. Tapi karena kita sering sharing, kita sering cerita-cerita di meja makan, acara makan yang biasanya cuma 15 menit itu bisa berubah jadi 30 menit, 1 jam, kalau seru bisa hampir 2 jam. Nah, sekali waktu suami saya tanya kepada anak-anak saya, kamu ingat gak kapan pertama kali minta sungguh-sungguh pada Tuhan? Artinya berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan, minta sesuatu dan itu dikabulkan sama Tuhan. Nah, anak saya yang kecil, dia menjawab, kalau awalnya sih Clement lupa. Tapi yang terakhir minta sungguh-sungguh dan Tuhan kabulkan, itu ingat. Ternyata pada saat kita semua keluar rumah, kita semua saat itu ada di gereja untuk persiapan recording, dia ditinggal di rumah dengan dengan anjing saya, dengan anjing kecil. Nah, tidak sengaja anjing ini makan plastik. Dia kunyah-kunyah, si Clement nggak tahu. Pada saat ditelan, dia baru sadar. Kok plastik di sini sudah nggak ada? Ah, lihat anjingnya lagi kunyah-kunyah. Katanya dia langsung doa sama Tuhan. Dia minta Tuhan tolong supaya ini plastik bisa keluar lagi. Dan akhirnya ternyata plastik itu bisa keluar. Nah, anak saya yang pertama dia jawab pertanyaan papanya. Kapan kamu berdoa minta sungguh-sungguh sama Tuhan dan doamu dijawab? Anak saya yang pertama menjawab, pada saat aku kepingin seorang adik. Memang pada saat itu anak saya yang pertama ini dia berkali-kali mengatakan pada kami, mama papanya, pada saat itu saya sakit, dia mengatakan, mama gak sakit, tetapi di dalam perut mama itu ada adik. Nah, papanya sempat berpikir, aduh kasihan ini anak ya. Saking kepinginnya punya adik, mamanya sakit sampai dikatakan itu yang di perut mama bukan sakit tetapi adik. Tetapi ternyata yang yang perlu dikasihani itu bukan anak saya, ternyata ya orang tuanya yang perlu dikasihani. Ternyata memang saya waktu itu sedang hamil anak yang kedua. Nah, Tuhan menjawab apa yang kita doakan. Tuhan berjanji bahwa apa saja yang kita minta, asal itu berkenan di hadapan Tuhan,
maka kita akan menerimanya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ini adalah merupakan satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Sangat menyesatkan apabila kita hanya memegang ayat yang bagian B yang mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Tetapi kita melalaikan ayat pendahulunya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kita tidak bisa memegang sebagian ayat tanpa melihat ayat itu secara keseluruhan. Tapi Tuhan di sini menjanjikan pada kita, kalau kita tinggal tetap di dalam Tuhan dan firman-Nya ada di dalam diri kita, ada di dalam hidup kita, berarti pikiran kita, perasaan kita itu selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan untuk orang yang demikian, Tuhan berjanji akan memberikan apa saja yang kita minta. Tuhan memberkati kita semua. Selamat tetap tinggal di dalam Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk tetap tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Tidak hanya kami mengenal Engkau Tuhan, tetapi Engkau juga mengenal kami sebagai anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengenal kami, Engkau berjanji bahwa apa saja yang kami minta, maka Engkau akan memberikannya pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk tetap hidup selaras dengan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Bersyukur kita bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita disadarkan bahwa kita ini orang-orang pilihan. Bagi orang pilihan, tentu kita rindu menyenangkan Tuhan, yaitu dengan cara kita berbuah. Dan agar kita bisa berbuah, kita perlu tinggal tetap di dalam Tuhan. Mari terus kita berlomba bersama-sama menyenangkan Tuhan melalui apa yang kita lakukan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri, dan kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Dan bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan baik bagi kami. Engkau telah memilih kami, dan biarlah Tuhan kami selalu masuk dalam rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Tatkala kami boleh berbuah, untuk itu biarlah kami boleh belajar terus tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan. Roh Kudus memampukan kami selalu menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba doakan setiap umat-Mu dimanapun berada, Tuhan boleh menilik mereka. Kuasa-Mu boleh melawat setiap umat-Mu Tuhan, memulihkan, menolong, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan pengharapan. Dan biarlah setiap kami yang ada, kami terus hidup dalam kasih, dan kami berpengharapan kepada Engkau. Yang sakit Tuhan menyembuhkan, yang mempunyai problem masalah, biarlah kami menyadari Tuhan lebih besar dari setiap problem kami, dan di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, setiap umat-Mu yang bekerja, yang berusaha, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka dengan berkat-berkat yang berlimpah. Tuhan juga memberkati setiap umat-Mu yang studi, Tuhan juga boleh menolong. Dan juga mereka yang beraktivitas di rumah,
maupun di luar rumah. Tuhan memberkati sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kami, menyertai kami. Dan kami juga doakan Tuhan, rencana ibadah Natal yang kami adakan secara online pada tanggal 25 nanti. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati acara ini, sehingga setiap kami baik yang melayani maupun kami yang bersama-sama beribadah menikmati berkat Natal itu, berkat surgawi. Meskipun dalam keadaan online, tetapi kami tetap merasakan kebaikan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan baik bagi kami. Tak lupa kami juga doakan bangsa dan negara kami, kota kami. Tuhan terus memulihkan orang-orang yang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ini berkat melimpah atas kami. Kami peralahkan setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang kemurahan dari Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang indah dari kuat kuasa Roh Kudus, ini terus tetap tinggal menyertai memberkati kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan lupa saudara, tanggal 25 Desember kita bersama-sama beribadah Natal, merayakan Natal secara online jam 5 sore. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.